Teman-teman, kali ini kelas kreatif seni itu menyenangkan. Kita akan bersama-sama belajar seni peran dalam teater. Seni peran atau acting tidak terlepas dari mereka yang disebut aktor. Siapakah sebenarnya aktor itu? Kenapa mereka disebut aktor? Nah, apakah aktor itu mereka yang biasa bekerja dalam film atau menjadi bintang film? Mungkin di antara teman-teman ada yang ingin menjadi aktor. Atau mungkin di antara teman-teman pernah mendengar tentang aktor. Kali ini kita akan membahas aktor di dalam teater. Mari kita ketemui tokoh-tokoh teater yang sudah berkecimpung sekian lama di dalam dunia teater. Wah, halo. Senang sekali bertemu teman-teman ini. Aktor acting atau seni peran atau pemeranan. Apa itu? Acting adalah kegiatan menyampaikan cerita dengan cara memerankan tokoh yang ada di dalam cerita itu. Untuk dipertunjukkan di panggung, di layar televisi, juga di film dan media-media yang lain. Ya, orang yang mengerjakannya, yang mengerjakan acting itu disebut aktor. Kalau kita menanyakan siapa, maka pertanyaannya adalah orang, kan? Aktor adalah orang yang pekerjaannya melakukan acting, gitu, ya. Nah, apakah acting itu? Acting itu adalah perilaku yang secara sadar dilakukan oleh seseorang untuk meyakinkan orang lain bahwa dia adalah yang dia lakoni itu. Aktor itu adalah pencipta. Ini perlu saya garis bawahi. Mengapa saya katakan pencipta? Karena kebenaran dalam karya seni adalah kebenaran yang diciptakan. Mengapa saya sampaikan dengan kata diciptakan? Karena inspirasi dasar dari kesenian adalah kehidupan itu sendiri. Nah, teman-teman, mengapakah cerita itu disampaikan dengan cara pemeranan? Ya, supaya menjadi tontonan. Dari tulisan, cerita menjadi tontonan. Dan ketika itu dipertontonkan, diharapkan yang menonton itu meyakini, mempercayai cerita itu, bahwa itu sesuatu yang terjadi betul-betul, gitu. Nah, kalau mereka sudah percaya, lalu penonton akan mengikuti dari awal sampai akhir dengan penuh perhatian. Untuk itu ada 3 hal yang penting sekali, ya teman-teman ya, dalam acting, yaitu 1, ekspresi, 2, penghayatan, 3, sentuhan rasa seni. Nah, ekspresi apa? Ekspresi tampilan cara mengungkapkan sesuatu di batin. Di batin kan? Nggak nampak kan? Menjadi nampak. Maksudnya menjadi dimengerti oleh orang. Misalnya, aku sayang sama kamu. Itu di batin kan? Tapi aku pengen kamu tahu aku sayang sama kamu, maka aku tunjukkan, aku kasih kamu bunga, aku kasih kamu surat cinta, gitu. Itu adalah ekspresi, oke. Nah, sekarang yang kedua adalah penghayatan. Penghayatan adalah, hayat itu apa sih? Hayat adalah hidup. Jadi penghayatan adalah pemberian kehidupan, pemberian hidup. Di dalam acting itu harus terasa hidup. Kalau sampai cuma ekspresi dan penghayatan bisa di mana saja, kapan saja.
misalnya ngajar, misalnya kita sedang ketemu sama teman dan sebagainya, kita bisa aja berakting. Tapi ada satu acting yang di panggung, yaitu adalah tambahan satu lagi, yaitu adalah sentuhan rasa seni. Jadi kalau actingnya aktor, itu harus ada sentuhan rasa seni. Nah, sekarang kita lihat betapa pentingnya aktor itu dalam suatu pementasan, dalam suatu penceritaan melalui pemeranan. Karena supaya orang bisa mempercayai bahwa ada cerita begitu, ada peristiwa ini dan itu, yang pertama-tama harus bisa dipercaya oleh penonton adalah pelakunya. Artinya aktornya, pemerannya. Teguh Karya almarhum selalu mengingatkan kami, setiap kali kami melakukan suatu produksi, dia bilang begini, kalau kamu meminta orang untuk menonton pertunjukanmu, itu berarti kamu sudah menyuruh dia membuang waktu, membuang tenaga, dan kemungkinan besar juga membuang uang. Maka dosa kamu kalau tidak membuat dia puas. Disitulah letak tanggung jawab aktor itu. Dia tumpuan utama dari keberhasilan suatu pementasan. Kita sudah mendengar penjelasan dari tokoh seniman. Kita akan mendengar banyak lagi penjelasan yang menarik dari mereka. Simak terus ya. Teman-teman sekalian, teater itu adalah ilmu. Karena teater itu adalah intisari pemikiran yang dinaikkan ke panggung menjadi tontonan. Tetapi dalam teater itu, kalau diperhatikan benar, tontonan yang dilihat ternyata mengandung unsur lain, yaitu tuntunan. Ada tuntunan di dalam tontonan itu. Nilai-nilai, kearifan lokal. Dan tiba-tiba setelah tontonan, saya mendapat tuntunan, nah ini yang paling penting. Dan melahirkan tatanan. Nah, teman-teman, boleh saya cerita sedikit ya tentang pengalaman saya. Kita kan teman, saya bukan guru loh, teman. Cuma kebetulan saya jauh lebih tua dari kalian. Nah, saya naik panggung pertama kali main sandiwara ketika saya duduk di kelas 6 SD. Saya habis ujian. Saya memerankan anak SD yang malas berangkat sekolah dan pura-pura sakit. Nah, itu pertama kali. Ternyata lama-kelamaan saya makin lama makin senang dengan seni acting itu, dengan pemeranan itu, dengan teater dan dengan keaktoran. Jadi acting itu memberi saya kesempatan untuk berkreasi. Saya merasakan betul itu. Berkreasi menciptakan apa? Pertama, berkreasi menciptakan citra, image, gambaran tentang tokoh yang akan saya mainkan itu. Bagaimana badannya, bagaimana cara berdirinya, bagaimana cara ngomongnya, bagaimana perangainya, wataknya, bagaimana cara dia berteriak memanggil temannya di seberang sawah sana, misalnya begitu ya, kalau ada sawah, kalau gedungnya di seberang gedung sana. Nah, itu adalah kesempatan bagi saya untuk membebaskan angan-angan saya, imajinasi saya, dan membayangkan selengkap-lengkapnya tokoh itu. Yang paling susah jadi aktor itu, alat ekspresinya bukan cat, bukan kanvas, bukan
pulpen tulisan, bukan kayak sastrawan menulis, bukan. Alat kreasinya tuh tubuhnya, sukmanya, pikirannya, mind, body, and soul. Nah, di sini saya punya tubuh, saya punya suara. Tubuh dan suara itu elemen dasar bagi keaktoran, bagi acting. Kalau pemusik memainkan gitar, memainkan biola, memainkan saksofon. Kalau aktor memainkan apa? Kalian memainkan apa, teman-teman? Kalian memainkan, menggunakan tubuh kalian dan suara kalian sendiri. Jadi, tubuh dan suara itu ibaratnya instrumen musik. Pemusiknya siapa? Juga kalian sendiri. Ini hebatnya ya. Jadi aktor itu sekaligus pelaku, pemainnya, tapi juga sekaligus instrumen yang dimainkan. Nah, memang. Jadi kan tadi sudah kita bilang bahwa untuk bisa 3 unsur acting itu adalah ekspresi, penghayatan, dan sentuhan rasa seni kan. Nah, kalau ekspresi itu ada 3, yaitu wajah, suara, dan gerak. Wajah dan gerak itu adalah tubuh, ya kan? Wajah, misalnya orang kalau marah gimana, orang kalau misalnya orang kalau sedih gimana, orang kalau jatuh cinta bagaimana, gitu kan? Nah, itu adalah wajah. Terus sudah itu tubuhnya kemudian bagaimana? Dia akan mendekat atau akan menjauh. Kalau dia senang, dia secara dia tidak sadar dia akan mendekat. Gitu. Kalau dia tidak senang, dia secara tidak sadar pun dia akan gitu kan? Nah, itu gerak tubuh. Sekarang suara. Ya, suara juga begitu. Walaupun aku sudah 71 tahun, tapi ketika aku disuruh membacakan surat, maka aku harus membuat nada suaraku seperti gadis. Bukan lagi sebagai nenek-nenek gini. Mungkin tidak bisa lagi aku merubah vibrasi suaraku yang sudah nenek-nenek, tapi mungkin dengan intonasi. Telah ku baca suratmu sayang. Kenapa suara itu penting bagi seorang aktor? Karena suara itu adalah salah satu dari alat komunikasi. Bagaimana kita ingin mengkomunikasikan sesuatu yang kita lakoni ini kepada para pemirsa sehingga mereka bisa yakin bahwa oh iya dia adalah melakoni ini. Nah, sehingga dengan demikian aktor yang paling berat di Indonesia, teman-teman, sebelum kita menjadi aktor, kita harus mengenali 360 ethnical group. Munya uranya. Kamu kahak mepisah dengan orang-orang yang ketanya kasih. Punca buatnya karena nak KPKP penjajah yang kaji repah kemerdekaan tanya. Saya jadi Tengku Umar, saya harus tidak boleh berlogat Jawa. Saya harus menggunakan logat Aceh. Saya menjadi Jayaprana. Teh saya harus beda sama tehnya orang Jogja. Dialek saya selalu melakukannya. Misalnya ketika saya jadi dalam memainkan Bila Malam Bertambah Malamnya Putu Wijaya, ya saya jadi perempuan Bali ya. Jadi saya marah-marahnya juga marah-marah Bali. Kengken iki. Nah, itu saya sampai harus kemudian bertanya kepada orang Bali aslinya atau kepada Putu Wijayanya, bagaimana biasanya mereka? Vokal, arah, bahasa, tekanan, diksi, intonasi penting. Bakat yang dikaruniai oleh Tuhan itu bisa lepas dari kondisi fisik kita, bisa lepas dari kondisi apapun juga yang kita miliki. Jangan merasa terbebani oleh ketidaksempurnaan tubuh kita. Banyak sekali contoh-contohnya ya kan, yang
orang yang bisu tuli tapi tetap bisa berakting dengan luar biasa. Banyak sekali pemain-pemain hebat yang juga duduk di kursi roda. Teman-teman sudah menyimak apa yang dijelaskan oleh para tokoh teater tadi. Bagi teman-teman yang berminat ingin menjadi aktor dan berminat mempelajari seni peran, semoga memperdalam seni peran itu dengan lebih baik. Nah, kita akan belajar dari mereka lebih lanjut. Simak terus ya. Teman-teman, kita sudah bicara tadi tentang tubuh dan suara sebagai instrumen kita. Tubuh dan suara itu dua hal yang sifatnya lahiriah. Ada lagi perangkat keaktoran kita yang tidak lahiriah, melainkan batiniah. Tahu, teman-teman? Satu, pikiran, pikir. Dua, perasaan atau rasa. Tokoh yang akan kita perankan itu tentu saja bukan hanya tubuh dan suaranya, tapi tokoh itu pun seperti kita dalam kehidupan sehari-hari menggunakan rasa dan pikirnya. Nah, jadi rasa dan pikir seorang aktor juga merupakan perangkat dasar dalam keaktoran, dalam seni acting. Jadi dua-duanya perlu disiapkan, perlu juga dilatih, teman-teman. Sikap itu terdiri dari 3 komponen, 3 hal. Pikiran, perasaan, kemudian action. Nggak mungkin kita bisa action kalau kita nggak tahu kita itu siapa, kita itu apa, sedang di mana, sedang ngapain, terus ceritanya apa, nggak mungkin. Makanya pikiran kita itu, skema di dalam otak kita tuh harus penuh tentang siapa, apa, istilahnya tuh kalau dalam ilmu komunikasinya adalah 5W1H. Who, siapa dia, what, apa dia, when, di manakah itu terjadi, kenapa, why, kenapa itu terjadi, terus kemudian kapan itu terjadi, where. Jadi 5W, kemudian bagaimana, how, 5W1H. Itu kita harus tahu, ini lengkap nih di sini. Itu pentingnya pikiran. Loh, masa berpikir perlu dilatih? Oh iya, perlu. Pikiran perlu diasah, antara lain dengan banyak membaca. Membaca, mencerna makna bacaan, ya, menafsirkan, dan usahakan untuk selalu setiap kali meningkatkan kesulitan bahan bacaan kalian. Jangan baca yang mudah-mudah terus. Sedikit demi sedikit lebih sulit, lebih sulit, lebih sulit lagi. Gitu. Itu salah satu cara yang penting untuk melatih, menyiapkan pikiran kita. Dan juga cobalah selalu kritis dan selalu bertanya mengapa setiap kali. Apapun yang kalian hadapi, keadaan apapun, coba tanyakan mengapa. Jangan takut menanyakan mengapa dan jangan takut mencoba mencari jawabannya sampai sejauh-jauhnya. Itu akan membuat pikiranmu, pikiran kalian, pikiran saya juga menjadi lebih tajam dan lebih siap untuk dipergunakan. Saya kalau tanya tentang latihan melatih rasa adalah itu saya begitu peran itu saya terima, maka kira-kira 3/4 hidup saya adalah untuk itu. Dan kemudian saya serapi apa yang ada di sekeliling saya serapi, saya tangkap, saya simpan, kemudian saya gulat seperti saya mendapatkan ingredients bumbu-bumbuan baru, kemudian saya bikin
ramuannya di dalam sini, kemudian oke, saya akan menampilkannya seperti ini. Lalu kemudian saya akan tanyakan kepada sutradaranya, setuju nggak kalau saya melakukannya seperti ini? Apakah rasa juga perlu disiapkan, perlu dilatih? Oh iya, tentu saja. Ada loh orang yang takut merasakan dan pura-pura tidak merasakan, ya kan? Nah, kalau mau jadi aktor, jangan takut merasakan, justru ditekuni itu perasaan ini. Coba, berapa macam perasaan yang bisa kalian alami? Bisa tidak membedakan antara jengkel, marah, benci? Bisa tidak? Bisakah? Atau menurut teman-teman sama saja rasa sayangmu pada adikmu dan rasa sayangmu pada teman sebayamu? Sama tidak? Dan rasa sayangmu pada kucingmu? Sayang, sayang, sayang. Sama tidak? Atau beda? Bedanya di mana? Samanya di mana? Nah, yang seperti itu kalian cermati, kalian cermati, kalian cermati. Itu memperhalus daya perasaanmu, daya perasaan kita yang pada saatnya pasti bermanfaat dalam kerja, dalam kegiatan pemeranan. Bagaimana teman-teman? Menarik kan soal aktor dan keaktoran. Kalau teman-teman menyimak terus, teman-teman akan menemukan sebuah proses yang menarik untuk keaktoran. Sungguh sebuah proses yang kalau kita melakukan dengan senang hati, kita akan mendapatkan banyak hal yang menarik. Di kelas-kelas selanjutnya, teman-teman akan menemukan hal-hal yang menarik soal aktor dan keaktoran itu. Semoga proses belajar ini akan menyenangkan, karena seni itu memang menyenangkan. Bagi Megawati, gelar MVP putaran ketiga ini adalah gelar MVP untuk kedua kalinya. Nikola Jokic catat triple-double di angka 23 poin, 17 rebound, dan 15 assist. AC Milan sukses meraih trofi pertamanya di musim ini, yaitu trofi juara Supercoppa Italiania. PSSI Senin kemarin mengumumkan pemecahan Sintayong dari kursi pelatih kepala timnas Indonesia. Datang dan ramaikan Kampung Ramadan. Ada berbagai acara menarik, bazar UMKM, food culinary, lomba drum band, fashion show, wahana bermain, dan lain-lain. Dimeriahkan juga Gus Kausar, Gus Azmi, Gus Hafid, Subhanul Muslimin, Sodik, Jihan Audi. Kampung Ramadan 8-23 Maret di Parkir Timur Gor Delta Sidoarjo. Konco-konco Jawa Timur, saya langsung ke Pak Jum ini. Jadi masyarakat tetap menjaga hutan, tetap lestari, tapi juga dapat makan di sini. Membedakan cukai asli dan palsu. Tembakau yang ditanam di Indonesia, pertanian, terutama pertanian tembakau, memberikan edukasi pembiasaan. Kapan di sini bisa dievaluasi dan tidak. Anak PAUD sama SD kelas 1 sampai kelas 3 kita berikan makan pagi gratis. Makan pagi? Makan pagi. Dunia ini tidak ada yang sempurna, plus minus. Selama kita hidup bisa ngajeni, diajeni. Kalau kepingin hidup ini bahagia, ya harus syukurnya yang banyak. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'un. Saksikan pada niati Ramadan.
Ada 10 tuntutan yang dilayangkan masa aksi, salah satunya menolak efisiensi anggaran di sektor pendidikan. Sebanyak 961 orang kepala daerah dan wakilnya dilantik Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menghimbau agar karangan bunga ucapan selamat diganti dengan paket sembako. Penjualan tiket KA jarak jauh masa angkutan lebaran ini masih berlangsung. Pemandian Banyu Biru adalah bukti nyata kekayaan sejarah dan budaya. Golek cengkeh nang Bondowoso, dodolan pete nang ngisor gapura. Sedilut maneh wis wulan poso. Nyumet JTV oleh ganjarane swarga. Dulur, poso bakal luwih bunga bareng program-program apik nang JTV. Padange ati Ramadan. Dapur kita Ramadan. Sahur bareng. Bakal ngancani posone awak dhewe ben tambah barokah. Ojo sampai kelewat ya dulur. Poso bareng JTV tekun ngibadah. Gak duwe pulsa. Gak duwe pulsa iki lho Ron, tak bedheki kon iso jawab oleh pulsa. Temen lagi. Ayo, tukang gendam. Ayo. Oh, tukang sihir. Iki. Loh, iki. Ya, delok. Wah, bener. Oleh pulsa. Lah, oleh pulsa. Gawe kanca-kanca kabeh dulur-dulur kabeh sing kepengin oleh pulsa, melok kuis tul jenak setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Jam 6 karo jam 8 bengi nang nggone tul jenak. Nonton sampe dijamin penak JTV. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Sampai Banyuwangi, ragam budaya lestari. Mojo Parit Singosari Kediri Bukti. Ayo rek kuyup makaryo Jawa Timur tambah joyo. JTV 100% Bumi Jawa Timur 100% menghibur rakyat mau. JTV 100%
pemirsa, juga tadi ada beragam makanan jajanan tempo dulu yang ada di Jombang, Jawa Timur. Sekarang saya ajak Anda bergeser ke Kabupaten Tuban. Di sana ribuan warga pesisir utara Kabupaten Tuban ini menggelar festival bakar ikan laut. Dan mereka ini beramai-ramai untuk membakar 7.000 ikan hasil tangkapan nelayan setempat. Kira-kira seperti apa ya festival bakar ikan laut ini? Kita lihat saja yuk liputannya berikut ini. Pemandangan berbeda terlihat di lapangan Desa Beji, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Area yang biasanya sepi dan gelap ini mendadak ramai dipadati ribuan warga yang antusias mengikuti festival bakar ikan. Terdapat 726 orang perwakilan dari 17 desa yang bertugas membakar ikan hasil tangkapan nelayan Pantura. Sementara total ikan segar yang dibakar berjumlah 7.260. Angka ini sesuai dengan hari jadi Kabupaten Tuban ke-726. Antusiasme masyarakat mengikuti festival bakar ikan ini sangat terasa. Selain membawa ikan sendiri, mereka juga rela menyiapkan tungku pembakaran sederhana. Bahkan beberapa desa membawa alat pembakaran hasil inovasi agar ikan dapat terbakar maksimal. Ikan yang dibakar diantaranya ikan tongkol, kuningan, pindang, hingga ikan togek. Menurut Camat Jenu, Yuliani Endang Purwati, festival bakar ikan merupakan rangkaian perayaan Hari Jadi Kabupaten Tuban ke-726 tahun. Selain ajang pesta, kegiatan ini juga sebagai promosi Kecamatan Jenu yang memiliki potensi di bidang kelautan, khususnya olahan ikan laut. Festival bakar ikan ini adalah sebagai promosi bahwasana Jenu ini adalah salah satu wilayah yang ada di wilayah pantai utara yang mana mempunyai potensi di bidang kelautan, yaitu adalah ikan bakar, salah satunya olahan ikan bakar yang sudah terkenal kelezatannya. Acara semakin meriah karena masyarakat yang hadir dipersilakan menyantap ikan bakar sepuasnya tanpa dipungut biaya alias gratis. Hanya dalam 2 jam berbagai jenis ikan laut bakar ludes di serbu warga. Bisa mencicipi ikan dengan gratis. Banyak mas ya? Banyak, ikannya banyak. Tadi sempat mencicipi berapa mas? Ya 3 tadi. Ikan apa? Jenis apa? Jenis tongkol. Enak mas? Enak. Melihat antusiasme masyarakat, kegiatan festival bakar ikan ini direncanakan menjadi agenda tahunan. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban, Jawa Timur. Ya pemirsa, ada sebuah tempat kuliner unik yang berada di wisata baru Pasar Barongan yang ada di Jombang, Jawa Timur. Tempat ini menghadirkan beragam kuliner ala tempo dulu. Nah, selain menghadirkan kuliner ala tempo dulu, di tempat ini juga tidak menggunakan mata uang rupiah untuk sistem pembayaran. Namun seluruh pembayaran ini menggunakan lempengan bambu sebagai alat tukar ala tempo dulu. Pasar Barongan Kaligunting ini berada di Desa Mojo Trisno, Kecamatan Mojo Agung, Jombang. Wisata kuliner yang baru dibuka ini langsung diserbu warga. Setiap pengunjung yang masuk harus melewati pintu untuk bisa melakukan transaksi. Karena pasar ala tempo dulu ini hanya melayani pembelian dengan lempengan bambu yang sudah distempel oleh panitia. Pasar ini menghadirkan aneka menu, salah satunya adalah minuman kopi rempah. Minuman yang disajikan dalam kuali berbahan tanah berjejer aneka rempah siap olah. Selain itu, aneka jajanan tempo dulu juga banyak ditemui di tempat ini. Seorang pengunjung mengaku sangat menikmati suasana tempo dulu di Pasar Barongan. Karena aneka jajanan dan makanan dulu sangat original dan menarik. Apalagi pembayaran yang digunakan juga unik menggunakan lempengan bambu. Sangat menarik ya, karena kan seperti suasana masa lalu. Nah, begitu bagus sih mempertahankan budaya gitu loh ya, merawat budaya, harus sering-sering diadakan sih seperti ini. Kulinernya sangat otentik karena saya lihat di sini ada kuliner yang jarang ada sekarang. Lintu
Putu Tulistiantoro, Kepala Pusat Pengabdian pada Masyarakat UKP Trans Surabaya mengatakan, sengaja membentuk Pasar Barongan untuk menindaklanjuti program pendampingan yang sudah dilakukannya. Pasar ini menyuguhkan wisata kuliner tempo dulu. Petra itu membina perajin-perajin yang ada di sekitar sini, ada batik, kemudian ada ekoprint, ada tenun dan yang lain-lain, termasuk pemberdayaan masyarakat kuliner ini. Nah, itu yang awalnya karena Petra melakukan pembinaan itu, kemudian kita kan tidak bisa hanya sekedar bina berhenti. Nah, kita menciptakan sebuah pasar yang bisa dikenal orang sehingga produk-produk yang ada di UKM ini banyak orang kenal. Seluruh penyedia makanan dan jajanan tempo dulu ini adalah warga sekitar. Pengelola pasar pun memastikan tidak ada pemakaian plastik, pewarna makanan, dan zat berbahaya lainnya. Konsep kembali ke alam menjadi inisiasi dari pasar yang rencananya dibuka hanya 1 bulan sekali ini. Saiful Malimin, JTV Jombang, Jawa Timur. Dengan kehadiran Indonesia ini betul-betul sangat membantu kita. Cukupi asupan kebutuhan serat kita dengan jamu tetes bio HSA. Kita akan sediakan Yosa di rumah gitu ya. Karena selain soal metabolisme juga ini banyak sekali manfaat yang lainnya. Jadi kalau untuk misalnya menjaga nih 3-5 tetes gitu ya. Sungguhnya kita sudah buktikan di lapangan begitu banyak orang yang tertolong ya. Banyak orang yang bebas dari penderitaan. Salah satunya dengan konsumsi secara teratur Yosa. Datang dan ramaikan Kampung Ramadan. Ada berbagai acara menarik, bazar UMKM, food culinary, lomba drum band, fashion show, wahana bermain, dan lain-lain. Dimeriahkan juga Gus Kausa, Gus Azmi, Gus Hafid, Subhanul Muslimin, Sodik, Jihan Audi. Kampung Ramadan 8-23 Maret di Parkir Timur Gor Delta Sidoarjo. Pemirsa, saat ini kan dikenal dengan musim buah durian. Nah, bagi Anda yang penyuka buah durian, saya rekomendasikan Anda untuk mengunjungi wisata petik buah durian yang ada di Desa Kelino, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro. Buah durian yang tumbuh di lereng Gunung Pandan ini dikenal memiliki rasa yang manis dan juga daging yang tebal. Berada di kawasan budidaya porang lereng Gunung Pandan inilah pohon-pohon durian berhasil dikembangkan warga Desa Kelino, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Pohon durian yang ditanam sejak 1987 silam oleh Datrap, seorang petani lokal. Varietas asli kawasan Kelino ini mampu tumbuh subur dengan hasil panen melimpah. Setidaknya telah ada 40 lebih pohon durian yang dibudidayakan. Ingkang durian lokal sampun 2 wit, ingkang buah sampun 17 wit. Total sama yang kecil-kecil banyak. Total wonten 52 kalih. Gitu. Mbah udah lama Mbah ngembangkan durian di sini, Mbah? Sampun kinten-kinten rumiyin mulai tahun 1987. Harga durian ini cukup terjangkau, yakni Rp80.000 untuk buah yang berukuran besar atau jumbo. Sedangkan untuk ukuran sedang dan kecil dijual dengan harga Rp50.000. Sementara itu, Kepala Desa Kelino, Dwi Nurjayanti mengatakan, melihat tingginya permintaan durian di pasaran, pemerintah kecamatan dan desa setempat bertekad terus mengembangkan budidaya durian ini. Saat ini, pihak desa sedang mengembangkan setidaknya 200 pohon durian asli Desa Kelino di tanah kas desa atau KSD.
Kalau durian lokal Desa Klino itu sudah ada sangat lama, kurang lebih ada 150 tahun. Pak, tadi kembangannya gimana, Bu? Ya, jadi dari yang ada di hutan itu dikembangkan oleh Mbah Datrap di budidaya itu kan pasti akan sama ya di cangkok itu. Kalau durian lokal dari biji ini, setiap ditanam itu setiap pohon akan berbeda-beda dan setiap pohonnya luar biasa. Itu beda rasa, warna atau? Beda warna beda, rasanya beda, ukurannya pun juga berbeda. Nanti juga akan menjadi wisata petik buah langsung ya. Agrowisatanya nanti ada di TKD, kita punya kurang lebih 4 hektar itu sudah kami tanami, diantaranya ada durian dan buah-buah yang lain. Selain pemanfaatan produksi buah, bersama dengan pemerintah desa dan kecamatan, kawasan perkebunan durian di desa ini juga mulai dibuka untuk wisata edukasi pertanian, dengan harapan mampu membangkitkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Samsul Alim, JTV Bojonegoro, Jawa Timur. Sejumlah desa di lereng Gunung Wilis ini merupakan salah satu daerah penghasil durian berkualitas. Namanya saja sudah berkualitas, pasti rasanya ini sangat berkualitas juga pemirsa. Bahkan ini warga dari luar daerah pun datang ke daerah ini untuk mencari durian ini. Bulan Januari memasuki musim panen buah durian. Desa-desa di sekitar lereng Wilis, Kabupaten Madiun, menjadi sentra penghasil buah durian. Satu pohon dapat menghasilkan lebih dari 50 buah durian. Winanto, warga Desa Segulung, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, setiap pagi ke kebun untuk memanen buah durian yang matang di pohon. Buah durian yang sudah matang biasanya akan jatuh sendiri tanpa harus dipetik. Sebelum memasuki musim panen, Winanto sudah mengikat satu persatu buah durian. Dia mengikat buah durian kau. Namun yang paling terkenal rasanya adalah durian jenis kau. Durian jenis ini memiliki rasa manis dan sedikit pahit saat dimakan. Bulan Januari hingga Februari menjadi puncak panen raya buah durian lokal Segulung. Masalah harga, durian lokal dari Desa Segulung ini sangat terjangkau. Mulai dari Rp25.000 hingga Rp100.000 tergantung besar kecil dan jenis buah durian. Juga mendapatkan garansi dari penjual. Jika buah durian rusak atau rasanya tidak sesuai, maka durian akan langsung diganti. Tova Pradana, JTV, Madiun, Jawa Timur. Pecinta buah durian, tenang saja, saya masih memiliki satu lagi rekomendasi menikmati buah durian enak. Kali ini ada di lereng Gunung Semeru, pemirsa. Buah duriannya apa? Duriannya durian matahari. Tentunya sudah tak asing ya, durian matahari ini menjadi durian yang berkualitas. Di sana buah durian ini dipupuk dengan sistem organik sehingga memiliki daging buah yang tebal, warna yang kuning, dan juga rasa yang lebih enak. Jika Anda pecinta durian, tentu tidak asing dengan durian matahari yang menjadi salah satu varietas durian unggulan di Indonesia. Jenis durian yang bentuk buahnya bulat dan memiliki warna daging buah kuning cerah, tebal, dan memiliki rasa manis legit ini ternyata banyak dibudidayakan para petani di Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Salah satu petani, Huda, memiliki puluhan pohon durian di area kebun salak miliknya. Ia merawat pohon durian dengan pemupukan rutin menggunakan pupuk organik cair.
Hal tersebut dilakukan guna memperpendek jarak masa panen durian. Perawatan ini ia tempuh setelah sebelumnya pohon yang ia miliki berbuah hanya 1 kali dalam 2-3 tahun. Dengan tanaman duriannya bisa berbuah 3 kali dalam setahun. Dengan pemakaian pupuk, alhamdulillah itu terpenuhi. Dengan karakter kan memang durian mempunyai karakter masing-masing dan rasa masing-masing. Tapi setelah pemakaian yang teratur, apa yang kita inginkan dan harapkan akhirnya terkabul. Durian Matahari punya banyak penggemar. Durian khas lereng Gunung Semeru ini dikenal dengan rasanya yang kuat. Duriannya itu beda dari durian yang lain, dan ini cuma ada di lereng Gunung Semeru. Jadi membedakan apa yang itu berarti? Yang membedakan ini rasanya rame, Mas. Jadi semua rasa itu ada di sini, jadi komplit. Rasanya manis, legit, gurih. Ya ada asin-asinnya juga. Jadi perawatan pohon durian dengan pupuk organik membuat batang-batang pohonnya semakin produktif. Selain membuat buahnya tumbuh maksimal, pemanfaatan pupuk organik juga dinilai lebih ramah terhadap tanah. Yongki Nugroho, CTV Lumajang, Jawa Timur. Prosifa sudah terdaftar resmi di Badan POM dan memiliki sertifikat halal MUI, terbukti aman tanpa efek samping. Seminggu saya konsumsi rutin Prosifa, akhirnya bisa sembuh. Saya dulu sering mencoba produk-produk lain, tapi hasilnya tidak nyata seperti produk Prosifa ini. Ingin sehat? Minum Prosifa. Datang dan ramaikan Kampung Ramadan. Ada berbagai acara menarik, bazar UMKM, food culinary, lomba drum band, fashion show, wahana bermain, dan lain-lain. Dimeriahkan juga Gus Kausa, Gus Azmi, Gus Hafid, Subhanul Muslimin, Sodik, Jihan Audi. Kampung Ramadan 8-23 Maret di Parkir Timur Gor Delta Sidoarjo. Suasana hujan seperti saat ini paling enak ini menyantap hidangan yang hangat-hangat. Saya punya rekomendasi makan bakso, tapi baksonya ini berbeda dari bakso lainnya karena baksonya ini punya kuah rempah-rempah. Selain hangat di badan, tentunya rempah-rempah ini bermanfaat bagi imunitas tubuh. Beginilah suasana kafe Bakso Bahenol yang berada di kawasan Desa Kemantren, Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Kafe ini menjadi favorit para pecinta kuliner, khususnya kuliner bakso. Tempat ini memiliki menu spesial yakni menu bakso sumsum kuah rempah-rempah, yakni bakso yang dikombinasikan dengan sumsum tulang sapi dengan kuah berbahan rempah-rempah. Cara penyajiannya pun tidak berbeda dengan bakso pada umumnya. Hanya saja setiap porsi bakso sumsum tulang sapi ini disajikan terpisah, yakni 2 mangkok, 1 berisi bakso, 1 mangkok lainnya berisi sumsum tulang sapi. Untuk menyantap bakso sumsum tulang sapi kuah rempah ini, pelanggan harus menyiramkan kuah rempah ke dalam lubang tulang yang di dalamnya terdapat sumsum, baru kemudian dimakan dengan cara disedot menggunakan sedotan. Rasa kuah bahan rempah-rempah yang pedas dan hangat jahe ditambah gurihnya sumsum tulang sapi dan lezatnya bakso menjadikan menu ini memiliki citra rasa khas yang berbeda dengan bakso pada umumnya. Selain itu, daging yang menempel di tulang menambah sensasi makan bagi pecinta kuliner untuk menikmati menu favorit ini. Saya pesen bakso sumsum yang ori. Yang keberapa kali ini? Ini yang pertama kali dan sangat-sangat fantastik saya merasainnya karena sensasinya itu
Sumsumnya itu tebel, satu. Kedua, kita waktu disedot itu dicampur kuah yang pedas itu, luar biasa, seperti melayang. Pedesnya itu yang terutama. Sumsumnya gede, terus kuah rempahnya itu pedasnya pas, terus jahenya juga pas, bikin anget badan gitu. Terus ada jeruk nipisnya juga, bikin segar. Pemilik kafe Bakso Baheno, Akbar Arfansyah, mencoba membuat resep bumbu kuah bakso berbahan rempah-rempah yang diyakini baik untuk kesehatan, terlebih lagi di tengah pandemi COVID-19. Menu ini pun kemudian menjadi menu andalan dan favorit bagi pecinta kuliner. Jadi awal mula saya membuat kuah rempah ini terinspirasi karena saya mulai usaha ini semenjak pandemik ya, di mana kerjaan utama saya juga sedang goyang, tapi saya tidak goyang. Saya tetap semangat untuk mencari ide-ide baru di masa pandemik. Salah satunya saya membuat ide bakso dengan kuah rempah-rempah. Menu bakso sumsum kuah rempah ini dijual seharga Rp30.000 per porsinya. Namun jika hanya bakso kuah rempah-rempah, harga per porsi hanya Rp10-15.000. Para penikmat menu bakso sumsum kuah rempah ini tidak saja datang dari Sidoarjo saja. Mereka datang dari luar Sidoarjo seperti Surabaya, Gresik, dan Mojokerto. Umumnya mereka mengetahui menu ini melalui media sosial. Mujianto Primadi, JTV Sidoarjo. Saya masih punya satu lagi rekomendasi hidangan bakso pemirsa. Tapi kali ini baksonya unik karena dijual ketika tengah malam saja. Namanya adalah bakso genderuwo. Dan bakso ini selain rasanya yang lezat dan harga yang murah, bakso ini juga paling diminati oleh warga. Bahkan dijualnya ini hanya 3 jam saja langsung ludes diburu oleh pembeli. Bakso genderuwo terdengar berbeda dari bakso biasanya. Inilah Suwandi, warga Kelurahan Doromukti, penjual bakso genderuwo yang akrab disapa Pak Di. Ia dibantu sang istri, Saina, berjualan bakso dengan cara berkeliling. Bakso genderuwo ini sama seperti bakso biasanya, berisikan bakso dan tahu. Namun uniknya, Pak Di dan istri berjualan bakso hanya tengah malam saja. Karena berjualan di tengah malam, para pelanggan menyebutnya sebagai bakso genderuwo. Meskipun berjualan pada tengah malam, bakso genderuwo tetap laris. Bahkan pembeli rela menunggu gerobak bakso Pak Di. Yang makan apa ini, Pak? Sedang makan bakso genderuwo. Ini adanya cuma malam gitu ya? Iya, adanya cuma tengah malam. Rasanya gimana, Pak? Enak. Sedap. Sering berarti makan di sana? Sering, hampir tiap malam. Kok dinamakan genderuwo kenapa? Ya, keluarnya tengah malam, jam 12 baru keluar. Ini rasanya gimana, Mas? Rasanya enak sekali, nggak ada dua nih. Yang lain nggak ada yang kayak gini. Kalau harga gimana? Harga sangat terjangkau. Satu porsi. Dalam semalam, Suwadi mampu menghabiskan 125 porsi bakso genderuwo. Bahkan seluruh dagangannya terkadang ludes terjual hanya dalam 2 jam saja. Suwandi sudah berjualan bakso selama 52 tahun. Awalnya ia berjualan keliling sejak siang hingga malam. Namun sejak 6 tahun terakhir, Suwandi beralih jualan bakso pada tengah malam. Ini jualannya jam berapa sampai jam berapa? 12 sampai jam 3. Pak, sejarahnya gimana sih Pak kok jualan malam ini? Kenapa? Jaga-jaga orang kelaparan, Pak. Yang kelaparan malam-malam gini? Iya. Ini dijual berapa, Pak? 5.000. 5.000 saja? Iya. Ini sehari bisa habis berapa porsi, Pak? 125. 125 porsi. Bakso genderuwo selain rasanya lezat, harganya pun murah meriah. Rp5.000 per porsi bakso. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban, Jawa Timur.
bakso, saya juga punya pilihan menu mie ayam pemirsa. Tapi kali ini mie ayamnya berbeda karena tidak disajikan di mangkuk kecil seperti biasa kalau kita makan. Mie ayamnya ini disajikan di atas wajan. Kira-kira seperti apa ya mie ayam tapi disajikan di atas wajan? Kita lihat saja yuk liputannya berikut ini. Bila biasanya mie ayam disajikan di atas mangkuk atau di atas hot plate, tapi berbeda dengan mie ayam kedai mertua yang berada di Jalan Ki Ageng Suro Dipoyono, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Mie ayam ini justru disajikan di atas wajan kecil berdiameter 15 cm. Sekilas mie wajan ini memang terlihat unik. Bagi pengunjung yang ingin menikmati mie ayam ini akan disuguhkan di atas wajan dengan aneka topping yang beragam dan dapat dipilih sesuai pilihan. Aris Yudhiawan, pemilik warung mie wajan, mengatakan terinspirasi membuka mie ayam wajan saat dirinya membuat mie ayam di rumah. Aris yang pernah menjadi karyawan mie siap saji di Kota Madiun tersebut mengaku ingin berjualan mie ayam dengan konsep penyajian yang berbeda dengan wajan. Ini kita buat sendiri. Sehari laku berapa porsi mas ini selama 5 hari ini? Untuk yang ya kurang lebihnya 50 porsian. Ya itu sekiranya ini yang Eka Wulan, pecinta kuliner dari Madiun, saat mencoba menikmati mie wajan mengatakan tertarik setelah melihat foto sajian mie wajan di media sosial yang menurutnya unik. Hal senada juga dikatakan Sri Mulyani dari Pacitan yang penasaran dengan mie wajan yang menurutnya di Kota Madiun dan sekitarnya belum ada. Ada yang dikasih mie ayam kepala, mie ayam ceker, kemudian juga mie ayam sayap, mie ayam telur puyuh. Ini juga menurutku beda lah kalau dibanding dengan mie ayam lainnya gitu. Kalau di Madiun saya rasa baru ini sepengetahuan saya ya. Kalau yang lainnya belum ada sih. Kalau menurutku ini ide yang kreatif. Apa ya, toppingnya mungkin lebih banyak. Terus ini sih apa? Ini loh mas, wajan. Ini saya tuh baru nemuin ini. Saya kan seling muter-muter di beberapa daerah. Mie ayam biasanya kan diwadahi mangkok gitu ya. Dan menurut saya ini unik kayak gitu. Kalau rasa the best, enak sih menurut saya, rekom gitu. Harga mie ayam wajan ini seporsinya mulai Rp8.000 sampai Rp12.000. Mie wajan kedai mertua buka mulai jam 10 pagi hingga jam 8 malam. Ega Patria, JTV Madiun, Jawa Timur. Ya pemirsa, bagaimana menu kuliner yang saya hadirkan tadi? Tentunya menarik bukan? Saya masih punya rekomendasi beragam menu kuliner lainnya, tapi kita jumpa di episode Jelajah Kuliner selanjutnya ya. Saya Cahya Dirian undur diri. Sampai jumpa. Datang dan ramaikan Kampung Ramadan. Ada berbagai acara menarik, bazar UMKM, food culinary, lomba drum band, fashion show, wahana bermain, dan lain-lain. Dimeriahkan juga Gus Kausa, Gus Azmi, Gus Hafid, Subhanul Muslimin, Sodik, Jihan Audi,
Kampung Ramadan 8-23 Maret di Parkir Timur Gor Delta Sidoarjo. Golek cengkeh nang Bondowoso, totolan pete nang ngisor Gapura. Sedilut maneh wis wulan poso. Nyumet JTV oleh ganjarane suarga. Dulur, poso bakal luwih bunga bareng program-program apik nang JTV. Padange ati Ramadan. Dapur kita Ramadan. Sahur bareng. Bakal ngancani posone awak dewe ben tambah barokah. Ojo sampai kelewat ya dulur. Poso bareng JTV, tekun ngibadah.